Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. As'alullah al-karima rabbal arsyil azim an yubarikana aynama kunna. Qabla an nakhtu ila at-tadribat, la mani an ukallima kunna bi lughah al-Indonesia. Menuntut ilmu ya talibat adalah kewajiban setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang hasan. Nanti kalian mempelajari hadis hasan, sahih, dhaif, maudhu' di kelas 11 insyaallah. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, ya. Karena ya talibat, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, saya tahu banyak di antara anak-anak kami yang tidak mengikuti pelajaran. Ada, saya dalam analisis Ustadz saya tahu seperti itu, ya. Dari berapa view-nya, ya, dan seterusnya. Tapi paling tidak Ustadz ingin, ya, ma la yudrak kulluhu wa la yudrak julus. Apa yang tidak didapatkan semuanya, tidak pula kita tinggalkan semuanya. Kita terus memotivasi dan lain sebagainya, toh kehidupan ini akan berakhir. Faktanya ya talibat, kita hidup sekarang ini, itu fakta, ya kan? Ibaratnya adalah kita kan dilarang, ya, dalam Islam melarang menyebar berita hoax atau menyampaikan hoax. Ada hadis palsu namanya, itu hoax, karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kan kita berarti lawan dari hoax apa? Fakta. Fakta yang kita hadapi apa sekarang? Kita hidup, itu faktanya. Sudah? Kalau kita hidup, ya kan, maka tentu kita ada hidup itu supaya tenang dia, supaya aman, itu kan pakai peraturannya dimanapun gitu. Sesuatu itu, alat kontrol itu kan peraturan. Contoh kalian ulun nuha, sekolah buat peraturan, ya, bajunya bagaimana, jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa, istirahatnya jam berapa, pelajarannya apa yang dipelajari, itu namanya peraturan. Coba bayangkan kita sekolah di Ulun Nuha, nama sekolahnya saja yang dibuat, bagaimana ke dalam terserah, siapa saja mau belajar nggak ada masalah, mau pakaian seperti apa it doesn't matter misalnya, kan gitu ya. Ini berarti akan terjadi kekacauan. Masyarakat kita pun begitu kan. Coba kalau negeri ini nggak ada peraturan, barbar misalnya, nggak ada yang berani keluar rumah. Kenapa? Nggak ada keamanan, nggak ada peraturan, nggak ada yang mengikat suatu hal yang membuat masyarakat itu tentram, kan gitu ya. Nggak ada rasa pertanggungjawaban. Coba ada hukuman, ada polisi, ada tentara, ada penjara, ada hukuman ini, hukuman itu. Jadi lihat negeri kita ini, ya, nggak kacau. Kemanapun kita, alhamdulillah aman, ya kan? Contoh kecil gini saja kita buat, lampu merah. Lampu merah kan biasa kita lihat itu, ya, kita lewati tiap hari, ya. Begitu lampu merah itu saja atau listrik padam saja mengenai lampu merah, macet. Nggak ada yang mau ngalah. Tapi coba ada lampu merah, ya, meskipun ada nyelonong-nyelonong, tapi yang belakangnya nggak akan ngikut itu. Kenapa? Udah merah. Mungkin 1-2 orang nyelonong, ya kan, kurang cepat rasanya, tapi yang belakang nggak akan ngikut itu. Jarang sekali tuh. Dia tahu merah, ada giliran yang lain yang mau lewat. Tapi begitu mati listrik, ya kan, kacau, macet. Semua mau duluan? Nggak ada yang mengatur. Padahal yang ngatur apa? Hanya sekedar lampu. Makhluk dalam biologi apa namanya? Makhluk tak hidup.
mengatur makhluk hidup. Iya kan? Akhirnya apa? Lancar perjalanan dan seterusnya. Nah, kita kan begitu juga. Tatkala kita diciptakan pasti ada dibuat apa? Peraturan. Nah, peraturan ke kita ini apa? Sebagai seorang muslim, kita kan harus lihat saya diciptakan untuk apa sih? Kan gitu dia. Sama kita misalnya ya tijarah, berdagang sebagian orang tua kita, atau bercocok tanam. Nggak ada istilahnya kenapa berdagang, nggak tahu, saya dagang aja ini. Loh, kalau nggak ada tujuan tertentu, iya kan? Biaya habis, waktu habis. Begitu juga orang bercocok tanam. Kenapa bercocok tanam? Nggak tahu, saya bertanam aja sini. Entah apa nanti mau jadi apa. Oh, nggak ada. Orang ada perencanaan semua. Begitu juga kita ini. Nah, kita lihat peraturan, ya. Tujuan hidup kita itu apa? Dalam surah Az-Zariyah ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ya kan? Beribadah kepadaku. Berarti Allah menciptakan kita di muka bumi ini, ya Taliban, dalam rangka apa? Agar kita beribadah kepada Allah. Itu saja. Terus kehidupan dunia ini bagaimana, Ustaz? Kekayaannya itu sarana, anakku. Harus kita bedakan mana tujuan, mana sarana. Ya? Jangan terbalik. Sarana dijadikan tujuan, tujuan tadi jadi sarana. Ya, dia dikambing hitamkan untuk sarana ini tadi. Padahal seharusnya ada namanya tujuan. Untuk mencapai tujuan itu kan pakai sarana dia supaya sampai ke sana. Contoh, kalian ke Ulu Nuha itu tujuan dari rumah. Sarana ke sana apa? Nggak adalah orang terbang di udara. Ada gravitasi kok. Ya, ada sarananya, sepeda motor, sepeda atau mobil. Itu namanya sarana. Jangan dijadikan itu yang menjadi tujuan. Naik mobilnya, naik kendaraannya. Akhirnya apa? Nggak sampai di Ulu Nuha. Kenapa? Jalan-jalan dia jadinya. Ini terbalik. Jalan-jalan dia nggak sampai ke Ulu Nuha. Ia menikmati kota Medan, jalan-jalan, kalau sepeda motor tadi keliling-keliling dan segala macam. Padahal itu adalah sarana untuk menyampaikan tujuan. Ini enggak, tujuannya tadi tinggalkannya, digunakannya lah sarana itu sesuka hatinya. Akhirnya apa? Enggak sampai di tujuan. Begitu juga hidup ini. Hidup ini, ya Taliban, hidup di dunia ini hanya sarana. Kita diberikan tanah yang subur, alhamdulillah. Sarana kita, sarana negeri ini, kita bercocok tanam segala macam, berinteraksi dengan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kan katanya manusia adalah makhluk sosial, iya kan? Itu adalah sarana kita semua. Supaya apa? Agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, tenang. Beribadah perutnya keroncongan, gak makan-makan, repot juga, ya kan? Menuntut ilmu, ya, tak punya biaya. Meskipun sekarang ada beasiswa barangkali, tapi intinya kan ada biaya, ya. Seperti kita sekarang ini daring, malah daring. Nah, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah? Berarti kehidupan di dunia, untuk mendapatkan dunia, mencari mobil, membeli mobil, punya rumah mewah, punya ini, punya itu, bukan tujuan. Berarti akan ada masanya dia ditinggalkan. Pada faktanya memang seperti itu, nakku. Orang meninggal bawa kain kafan. Keluarganya menangis, datang segala macam, ya kan. Setelah dikuburkan, pulanglah keluarganya. Intinya hartanya pulang, pangkatnya semua. Kalau dia meninggal langsung ada, besok udah ada pejabat baru itu, ya, dan lain sebagainya, keluarganya. Kemudian apa? Harta ditinggalkannya dibawa pulang. Belum adalah orang meninggal bawanya rumahnya, bawanya mobilnya. Adapun itu hanya 1-2 orang yang melampaui batas, bukan orang muslim. Ya, memang ada berita meninggal dia sama sepeda motornya ditanam, sama mobilnya ditanam, kan gitu. Tapi sama rumahnya ditanam belum pernah. Untuk siapa itu? Untuk orang yang hidup yang dia tinggalkan. Yang tinggal bersama dia apa, nakku? Al-amal. Kita cerita muslim, ya.
Kalau cerita orang-orang kafir ini bukan pembahasan kita, mereka udah selesai itu semua. Amal. Masalahnya amal itu ya kan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Contoh, kalian sekolah di Ulu Nuha. Ya. Dibuatlah suatu kurikulum. Dan dari situlah kalian nanti diberikan sertifikat atau ijazah lah namanya, kemampuan kalian menyelesaikan kurikulum ini dan lulus. Untuk lulus itu kan harus sesuai dengan kurikulum ini, maka diberikanlah kalian sertifikat atau ijazah. Pengakuan namanya. Coba kalau kalian sekolah di Ulu Nuha, ada kurikulum kita, ada tahfiz, ada agama, ada umum, sudah. Cuma kalian nggak mengikuti 2 di antara 3 atau 1 di antara 3. Misalnya saya nggak ikut tahfiz lah, saya nggak ikut mapal agama lah, saya nggak ikut mapal umum lah, kan begitu ya. Padahal ini satu kesatuan di sini. Bisa nggak tindakan kalian itu kan sebuah amal namanya. Diterima oleh sekolah? Enggak, paling kalian dikeluarkan. Oh, berarti carilah tempat lain kalau kami begini di sini. Berarti apa? Harus sesuai dengan yang diinginkan pihak sekolah. Ya kan? Begitu juga amal ini nakku. Harus sesuai dengan yang menciptakan kita, itulah Rabbul Alamin. Karena nanti di akhirat ada 2 tempat, surga, neraka. Sudah? Nah, untuk beramal inilah perlu al-ilmu, maka menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Pertanyaannya, menuntut ilmu pun malas. Kenapa malas? Tahu kalian kenapa malas? Karena memang itu cita-cita besar setan. Kenapa? Setan itu, iblis, cita-cita iblis itu menggelincirkan anak Adam nakku. Cita-cita besarnya itu anak Adam itu jangan ada yang ngerti ilmu, jangan ada yang ngerti agama Islam. Cita-cita iblis itu. Ya? Jadi, kenapa saya malas? Itu dia memang. Dan obat malas ini adalah melawan malas itu sendiri. Belajar dan beribadah. Sudah, ini adalah 2 hal yang paling bersungguh-sungguh di situ setan agar manusia ini tidak mau melakukannya. Apalagi belajar. Dan dipenuhi dengan hawa nafsu. Santai-santai ya kan? Ber-HP-HP. Boleh nggak ber-HP-HP? Boleh, nggak ada masalah. Apalagi informasi banyak sekali bisa kita lihat. Ustaz sendiri terkadang kalau nggak paham, nggak perlu lagi Ustaz misalnya berangkat ke perpustakaan Ustaz, buka permasalahannya. Ya, bisa tanya dulu di komputer atau di internet, baru nanti buktikan pas nggak ini di karya-karya tulis yang ada di perpustakaan Ustaz. Mempermudah kita, iya kan? Kenapa rupanya syaitan begitu besar cita-citanya menyesatkan anak keturunan Adam? Karena syaitan dikeluarkan, iblis dikeluarkan oleh Allah, ya, dikeluarkan oleh Allah dari surga Allah karena tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Sujud bukan berarti penyembahan kepada Adam ya. Karena sujud adalah salah satu bentuk penghormatan pada zaman dahulu nakku. Perhatikan itu, jangan lupa. Sujud pada masa dahulu, sujud ini bentuk penghormatan pada zaman dahulu itu salah satunya dengan sujud. Dan adat ini sudah dihapus dalam Islam. Tidak boleh sujud hanya kepada Allah, kecuali kepada Allah. Selebihnya tidak boleh. Oleh karena itu ini dihilangkan dan masih dipegang oleh sebagian umat-umat kafir pada zaman sekarang. Coba Cina, kekaisarannya, ya kan? Atau India pada ibunya, letakkannya kepalanya itu, cium kaki. Atau pada masa dahulu kekaisaran Cina itu, mereka menghormat kaisar itu kan dengan sujud kan? Begitu penghormatannya. Ini yang seperti ini sudah dihilangkan oleh Islam. Penghormatan nggak boleh lagi dengan sujud, tunduk-tunduk, nggak boleh lagi.
Karena iblis telah melihat atau berada di dalam surga Allah, lalu dikeluarkan dari surga Allah dan nggak akan pernah lagi masuk ke dalam. Apa nggak darting dia? Kenapa? Dia sudah di dalam, kemudian dikeluarkan, lalu dia di dalam dan dia betah surga, iya kan? Lalu dikeluarkan dan nggak akan pernah lagi masuk. Apa nggak darting dia? Beda kasusnya, misalnya iblis ini belum pernah ke surga, lalu Allah mengatakan begini, engkau nggak akan, misalnya tidak akan pernah ke surga, atau misalnya engkau kekal di neraka. Sudah, kira-kira iblis, ya, logika kita main logika ya sebentar. Kira-kira ya barangkali, saya juga nggak tahu surga itu kayak apa, kan gitu ya. Ya nggak ada masalah sama saya, kan gitu. Sama kita misalnya memasuki suatu tempat kata orang indah, menurut kita apa? Cerita ajanya itu, saya nggak tahu, kan gitu ya. Tapi coba kita sudah lihat ada suatu tempat dan memang fakta seperti itu. Oh iya, pas. Lalu ada peraturan, nggak akan pernah lagi kalian masuk ke dalam. Kira-kira apa? Darting. Kenapa ya nggak boleh lagi masuk? Pasti banyak pertanyaan. Kira-kira begitulah. Selamanya pula itu. Nah, itu hanya permisalan-permisalan kecil aja untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Nah, oleh karena itu ya talibat, di dalam akidah, ya kan? Akidah kan juga sama Ustaz ya. Ya. Penyebab penyebab berpalingnya manusia dari akidah yang sahih dan lain sebagainya, ya, hawa bermain. Kita ini maunya ongkang-ongkang saja ya, ongkang-ongkang, hidup enak, nggak ada mau usaha. Kenapa? Setan. Ya. Menuntut ilmu malas, nggak enak. Bahasa Arab aja pun Ustadz ini. Oke, saya jelaskan sebentar tentang bahasa Arab. Saya nggak tahu kalian dengarkan semua ini dari dua kelas yang AB ini. Paling tidak yang dengar beruntung lah. Karena saya tahu barangkali ada sebagian ini nggak, ya mungkin kita berbaik sangka ya, mungkin sibuk, orang tuanya HP-nya satu segala macam, mungkin dia nanti menyaksikannya secara offline, ya. Tapi ada juga mungkin dia ada orang tua ada dikasih HP, anaknya masuk kamar, dia nggak buka pelajaran, buka entah apa channel yang lain. Ada juga seperti itu. Apa itu? Setan. Ya kan? Karena memang keras itu dia. Lagian mau ngapain coba hidup di dunia ini? Seandainya lah kita menuruti seluruh hawa nafsu kita, terus ngapain? Coba tanya orang paling kaya di dunia itu. Katanya Carlos Slim, atau Bill Gates, atau Warren Buffett. Coba tanya mereka, begitu banyak uang, atau Mark Zuckerberg, apa namanya Facebook itu. Mereka sudah banyak uang segala macam. Tanya dia, terus mau ngapain kalian? Punya mobil 6.000 misalnya kayak Sultan Hasan Al-Bolkiah, sampai pesawatnya pun emas. 6.000 mobilnya itu mobil-mobil mewah ya, harga miliaran. Ada dia bawa mobilnya itu sekali pakai 6.000-nya digandeng-gandeng, ikat-ikat kayak motor-motor, kayak kita mobil-mobilan gitu. Mana ada? Itu saja menunjukkan di dunia ini harta itu nggak bisa dipergunakan suka hati kita. Padahal milik sendiri. Rumah misalnya, punya berapa? Oh 5. Mewah, besar rumah saya Ustaz. Berapa? 5, alhamdulillah. Sekali tinggal 5 langsung ditempati. Oh enggak lah Ustaz, saya kan cuma 1. Berarti tapi pertanggungjawabannya ditanya. Dipakai enggak, tapi di akhirat ditanya. Itulah dunia. Sama dengan sebagian perempuan mau kurang banyak baju inilah, baju itu, pakai pun enggak. Iya kan? Kalau dipakai nggak ada masalah. Kan terkadang kita butuh memakai pakaian baru untuk menunjukkan nikmat Allah itu dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ya. Begitu ya, ya talibat. Nah, kenapa si Ustadz ini pakai bahasa saja? Saya berikan alurnya. Tadi kan amal ya. Amal. Paham? Kita kan nggak bisa amal kita itu kita kan nggak sesuka hati kita, karena kan yang Allah inginkan yang baru kita terima, yang akan diterima. Misalnya
Salat itu misalnya tadi subuh ya 2 rakaat, nggak bisa kita buat 4 atau korting 1 atau 3, nggak bisa tambah jadi 3, nggak bisa kan? 2. Kenapa 2 kita pun nggak tahu. Tata caranya boleh kita suka hati kita, nggak bisa. Loh, kita nggak tahu caranya, kita Nabi pun nggak, berarti harus lihat keterangan bagaimana Nabi sholat. Kan begitu ya, bacaannya seperti apa. Ya, tentunya setelah ikhlas barulah diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu semua apa namanya? Kita kan nggak jumpa dengan Rasul. Berarti belajar. Berarti belajar sarana supaya amal itu bisa diterima. Pertanyaannya, ulama, nggak ada ulama yang nggak bisa bahasa Arab. Mungkin di Indonesia lah ada ulama yang nggak bisa bahasa Arab, karena di Indonesia banyak kali ulama, ngaku ulama semua, kan gitu ya. Kalau ulama betulan, Majelis Ulama Indonesia, ya memang wadahnya, dan mereka itu ngerti bahasa Arab dan lain sebagainya, dewan fatwanya seterusnya yang mengkaji ilmu. Tapi ada juga di kampung-kampung dia dikatakan ulama, apapun tak bisa, ya kan? Itu yang disayangkan. Sudah? Taib. Lalu kita katakan ulama itu meninggal, karya tulisnya bahasa apa? Bahasa Karo. Mana ada orang Karo jadi ulama? Bahasa Indonesia. Ulama Indonesia saja meninggalkan karya tulisnya berbahasa Arab. Seandainya pun berbahasa Indonesia, itu umumnya terjemahan, atau dia terjemahkan dari bahasa Arabnya lalu dia tuliskan ke bahasa kita supaya kita bisa membacanya. Intinya adalah ulama meninggalkan karya tulisnya itu dalam bentuk bahasa Arab. Imam Syafi'i berbahasa Arab, karya-karya tulisnya berbahasa Arab. Dari manalah kita tahu ilmu itu kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Oh, ada terjemahan ustaz, terjemahan bisa salah, berapa banyak terjemahan keliru. Oh, ada ustaz ke ustaz, kenapa kita harus bersandar ke orang? Ustaz adalah sarana kita untuk menimba ilmu, walhamdulillah. Tetapi kita juga harus tahu ilmu alatnya itu agar bisa apa? Murojaah, menambah kemampuan ilmiah. Kan gitu ya. Itu namanya senjata. Ibaratnya begini. Pisau adalah sarana untuk memasak salah satu. Coba bayangkan pisau tak ada. Bisa memang kita dimasakkan orang, dimasakkan orang, kita masakan bisa. Tapi kok apa terus kita dimasakkan orang? Sekali kan kita pingin masak juga. Alatnya mana? Salah satu pisau misalnya. Pisau tak ada. Atau sejenisnya lah. Itulah pentingnya. Dengan mempelajari bahasa Arab, agar kita tahu bahasa Arab, kita bisa langsung menggali ilmu itu. Tentunya terus atas bimbingan para ulama, para ustadz dan lain sebagainya. Agar kita nggak dibodoh-bodohi orang. Sudah? Dari situlah kita mengetahui ya. Nah, karya tulis ya kan asal amal itu diterima kan karena ikhlas, tauhid yang benar dan mutabah. Ada contoh dari Rasulullah. Nah, ilmu tauhid itu kan ditulis dengan bahasa Arab. Sebagaimana fikih ditulis dengan bahasa Arab. Agar mengetahui ilmu tauhid, ilmu fikih, kita harus mengerti bahasa Arab. Sudah? Perlulah belajar bahasa Arab. Di antaranya adalah ini pelajaran qiraah, ada muhadasah dan lain sebagainya. Tinggal lagi adalah kenapa mesti harus berbahasa Arab? Kita mainkan logika. Ustadz mempelajari bahasa Inggris, nggak usah ustadz lah kita buat ya, secara umum. Karena beda nanti kasusnya. Karena masalah masalah semangat ya. Secara umum lah kita katakan. Secara umum. Di negeri kita ini seharusnya kita semua rakyat Indonesia sudah bisa bahasa Inggris. Kenapa? Mulai dari SMP sampai SMA ada kurikulumnya bahasa Inggris. Dari Sabang sampai Merauke, paham? Dari kelas 7 sampai kelas 12. Untuk sekarang, dulu namanya kelas 1 SMP, 2, 3 SMP, 1 SMA, 2, 3 SMA. Dulu ya kan gitu ya. Dari dulu itu. Secara logika kita, begitu orang tamat SMA sudah bisa bahasa Inggris. Tetapi pada faktanya enggak. Kalian kan bisa rasakan itu. Kenapa? Kuncinya cuma satu nakku. Karena bahasa itu tidak diajarkan dengan bahasa Inggris. Bahasa itu diajarkan dengan bahasa Indonesia. Kalian boleh ceklah sekolah-sekolah itu. Kecuali sekolah-sekolah yang internasional dia, yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris.
Begitu juga kalau bahasa Arab ini kalian pelajari dengan orang yang mengajarkannya dengan cara bahasa Indonesia, sampai kiamat pun kalian gak akan bisa. Oleh karena itu lembaga-lembaga kursus itu dia pakai bahasa Inggris ngajarkannya. Kalau ada lembaga kursus mengajarkan bahasa Inggris, dia pakai bahasa Indonesia, tinggalkan terus, ngabisi duit aja kali itu, gak akan berhasil kalian. Karena kaidahnya mempelajari bahasa harus dengan bahasa itu sendiri. Contoh, coba kalian pergi ke Tanah Karo. 2 bulan saja kalian di situ. Saya yakin 40% kalian bisa bahasa Karo. Kenapa? Itu aja kalian dengar. Mau ngomong kalian sendiri bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Kalian tahu lah, sering-sering kalian dengar. Kenapa anakku? Bahasa itu aja. Pergilah kalian ke Pulau Jawa, misal Ustadz ke Pulau Jawa sana. Ya, kalau Ustaz karena di Jakarta 6 tahun Betawi lah yang Ustaz tahu. Bahasa Betawi. Itu pun karena banyak bahasa Indonesianya. Kemudian masalah apanya kan logat-logatnya. Ya. Ke Pulau Jawa yang ya situ setiap hari berbahasa Jawa misalnya. 2 bulan saja kalian di situ mungkin sudah bisa 40% berbahasa Jawa. Setahun dah kayak orang Jawa betulan. Kenapa? Masih ya medoknya segala macam. Kenapa? Itu lingkungannya. Sehari-hari seperti itu. Begitu juga kalau belajar bahasa ini. Makanya tidak boleh diajarkan dengan bahasa Indonesia. Lihat Arabiah Baina Yadik itu. Ya kan? Enggak ada terjemahannya kan? Tapi bendanya disebutkan. Kenapa? Oh ini bahasa gitu. Enggak perlu kita terjemahkan. Sama dengan anak kecil nakku. Anak kecil itu lahir bisa dia bahasa? Enggak. Cuma karena sering dilihatnya bendanya. Ya, sendok dilihatnya, oh sendok. Makan, oh gini makan. Akhirnya dia tahu. Oleh karena itu anak kecil orang Indonesia lahir, ya, misalnya diadopsi atau diambil orang Amerika, dia bisa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kenapa? Tinggalnya di Amerika. Sama juga orang bule anaknya tinggalkannya di Indonesia, dipelihara oleh orang Jawa misalnya, orang kita Jawa. Bisa bahasa apa yang bisa? Bahasa Inggris atau bahasa kita Jawa? Bahasa kita Jawa. Kenapa? Itu aja didengar. Begitu juga bahasa ini nakku. Itu yang Ustaz maksudkan. Seluruh guru di Ulun Nuha itu tatkala mengajarkan bahasa tidak boleh dia pakai bahasa Indonesia. Itu sudah perintah langsung. Itulah instruksi Ustaz langsung. Karena memang seperti itu mempelajari bahasa. Ya, makanya kalau kalian sungguh-sungguh setahun saja sudah bisa bahasa Arab. Tapi masalah kesungguhan itu yang masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Malas setan. Dari awal mindset, pola pikir itu langsung aduh susah. Ada ngapa untuk apa saya lah ini? Kita katakan, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Sekali lagi Ustaz inginkan. Saya yakin enggak ada anak-anak kami itu ya pingin ke neraka, pasti enggak ada. Semua ke surga ya kan? Harapan, alhamdulillah itu saja udah waras itu namanya. Masalahnya kan bukan punya kita surga itu. Bagaimanalah kita ke sana? Surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Lihat para ulama Imam Syafi'i itu saja orang Arab belajar bahasa Arab. Ya. Nah, itu aku. Jadi, ya, itu adalah ilmu. Bahasa ini adalah sebuah sarana kita untuk memahami kurikulum di Ulun Nuha yang Ustaz letak. Kan bukunya berbahasa Arab. Coba, ya kan, kalau kita sudah ngerti enak dia. Tapi kalau dari awal kita malaslah itu. Makanya harus ditanya kepada sia, manfaatnya saya malas kira-kira apa ya? Nah gitu dia. Saya kan ada orang tua Ustaz, orang tua kita itu nakku, mohon maaf, enggak selamanya hidup. Akan ada masanya kita hidup sendiri. Oh kami punya harta Pak Ustaz, itu di kelas 12 Ustaz mengajarkan ilmu waris. Sudah? Dan kita harus menjalankan sesuai dengan ilmu waris. Kalau enggak ya nanti hadapi Allah di akhirat. Sudah? Kalau kita sekarang sudah punya rumah, alhamdulillah. Rumah orang tua ya, bukan rumah anak-anak. Rumah orang tua ya. Alhamdulillah. Tapi masanya anakku, kalau udah selesai masa hidup orang tua kita itu, apalagi kita nggak sendiri misalnya, ada keluarga, ada saudara, kakak, abang segala macam,
Kalian tinggal sama-sama di dalam, udah berkeluarga, nggak muat rumahnya. Jadi apa harus dilakukan? Kan dibagi jadinya kan? Ya, ya bisa dijual atau dibayari anak laki-laki atau dibayar anak perempuan sesuai dengan pembagiannya kan begitu. Akhirnya kemana jadinya? Hah? Belum tentu rumah yang dijual itu setelah dibagikan bisa lagi kita belikan tanah sekaligus membangun rumah untuk kita tinggal. Enggak, belum tentu aku. Ya, yang pasti apa? Ngontrak, itu udah pasti. Kalau nggak mau tinggal di mana? Memang seperti itu hidup. Kenapa? Karena bukan ini kehidupan kita. Beda dengan surga, yaitu milik kita selama-lamanya. Siapa saja masuk ke dalam, itulah surga dia, milik dia. Ya, kan makanya ke arah sana yang kita motivasi. Kalau dunia nggak perlu kita takutkan. Kalau untuk cari dunia saja anakku, nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Banyak pengusaha nggak sekolah. Kenapa? Dunia nggak perlu untuk belajar. Cari dunia. Perhatikanlah kanan kiri kita itu. Mana ada sekolahnya? Bisa saja ekonominya lebih hebat dari kita. Kenapa? Dunia nggak perlu sekolah. Orang sekolah bengkel misalnya, mekanik, lebih paten lagi nggak sekolah langsung kerja ke bengkel itu. Lebih paten lagi dia memperbaiki mobil, sepeda motor daripada yang sekolah-sekolah itu. Tapi nggak menurut supaya mal. Tetapi keunggulan orang sekolah kan dia tahu teori, mengembangkan dan segala macam. Kalau ya itu yang di bengkel langsung kerja ya paling dia pengalaman-pengalaman gitu saja dari orang-orang yang dia ikut-ikut kerja sama dia. Tapi intinya berhasil, bisa hidup. Kenapa? Karena memang untuk dunia nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau untuk akhirat itulah perlu belajar. Karena Rasulullah mengatakan menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga Allah mudahkan dengan cara apa? Ilmu. Enggak, bukan dengan cara dunia. Ya? Nah, mudah-mudahan ini motivasi pagi-pagi seperti ini ya. Siang menjelang siang ini bermanfaat ya. Kam baqiya minal waqt? ما زلنا نخطو إلى درس عندنا عند الطبيب يا عند الطبيب تعزير الهزة ها طيب يا طالبا انتهى الوقت المهم نصيحتي لكن نصيحتي لكن هذا مني نأخذ مادة مبحث أو موضوع عند الطبيب يعني في نخطو إلى تدريبات في لقائنا القادم بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.